Stop bully pemerintah, dukung terus pemerintah. Bismillah, komisaris. Hai Kisanak semua, balik lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa diberikan kesehatan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum tuntas hingga saat ini. Ya teman-teman semua, bagi yang belum sholat silakan sholat dulu, karena sholat merupakan perintah yang utama bagi manusia di atas muka bumi. Ya teman-teman, sekarang kita masuk ke konten kelas tambahan. Ya teman-teman, kalau teman-teman banyak mendengar istilah atau banyak baca di kolom komentar, baik itu Instagram, YouTube, atau Twitter, gitu ya, bahkan di kolom komentar video sebelumnya tentang Pancasila, itu akan teman-teman jumpai istilah Bismillah komisaris. Loh, kenapa sih tiba-tiba ada istilah itu muncul gitu? Kenapa istilah tersebut tiba-tiba populer? Jadi gini teman-teman, dimulai sejak pengangkatan Abdi Negara Nurdin menjadi komisaris Telkom Indonesia. Siapa sih Abdi Negara Nurdin? Abdi Negara Nurdin itu ialah salah satu personil band Slank, gitu ya. Band yang sangat legendaris, band yang sangat punya pengaruh di Indonesia. Maka kita sering mengenal Abdi Negara Nurdin ini dengan sebutan Abdi Slank. Tuh. Nah, kenapa sih kemudian banyak muncul istilah Bismillah komisaris? Sebelum kita jauh membahas tentang itu, kita lihat dulu rekam jejak Abdi Slank di dunia perpolitikan. Ketemu sebagai anggota TKN 2019 atau Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin 2019. Nah di sini kenapa kemudian banyak komentar Bismillah komisaris yang sebelumnya pun diiringi dengan kalimat-kalimat positif kepada pemerintah, karena ini merupakan bentuk sarkasme dari masyarakat, dari rakyat kepada pemerintahnya yang melihat fenomena penunjukan komisaris ini sebagai sesuatu yang tidak wajar bagi sebagian masyarakat. Padahal kalau dari sisi sosiologi politik, fenomena semacam ini sangatlah wajar gitu ya secara politik. Kita mengenal istilah yang namanya bargaining position, atau istilah dalam bahasa dahulunya dalam politik balas budi, atau pembagian kekuasaan atau posisi tawar seseorang di tengah-tengah sistem kepemimpinan atau kekuasaan tertentu. Nah, bargaining position atau posisi tawar ini didapatkan sebagai hasil kerja keras seseorang atau suatu pihak atau suatu organisasi terhadap pemenangan sebuah kandidat dalam sebuah kontestasi politik tertentu, seperti itu ya. Maka kalau kita lihat rekam jejak Abdi Slank sebagai anggota TKN gitu, Tim Kampanye Nasional 2019, maka ini akan sangat-sangat wajar mengingat pengaruh dari band Slank itu memiliki basis massa yang cukup kuat dan mungkin dipertimbangkan sebagai pengaruh yang sangat besar dalam pemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Itu secara sosiologi politik sangat-sangat wajar gitu ya. Jadi teman-teman gak usah heran penunjukan ini kayak gimana, si A ditunjuk sebagai apa, si B ditunjuk sebagai apa, itu sangat wajar dalam sosiologi politik dengan istilah bargaining position. Nah kalau teman-teman mau, ya teman-teman harus punya posisi tawar, teman-teman harus punya pengaruh yang besar sehingga teman-teman nantinya bisa menjual pengaruh teman-teman sebagai sebuah posisi tawar. Makanya biasanya orang-orang yang diajak atau diberikan amanah atau diberikan bargaining position ini adalah orang-orang yang berasal dari partai politik tertentu atau dari public figure tertentu yang mereka mempunyai basis pengikut yang cukup besar seperti itu. Makanya teman-teman juga ini sama aja seperti fenomena koalisi partai. Saat partai tertentu memiliki massa berapa, kemudian ikut koalisi, nanti pengaruhnya sebesar apa, maka di situ pula
besaran posisi tawarnya akan ditentukan. Seperti itu. Itu kalau dalam sosiologi politik. Itu. Jadi hal seperti ini, bargaining position seperti ini sangat wajar di sistem demokrasi yang ada saat ini, karena hal itu pun diakui dalam ilmu sosiologi politik dikenal dengan istilah bargaining position. Nah, sekarang kita masuk nih teman-teman ke istilah bismillah komisaris. Istilah bismillah komisaris ini muncul setelah pengangkatan tersebut ya, seperti tadi aku sampaikan. Nah, istilah bismillah komisaris ini merupakan sebuah respon dari masyarakat yang mungkin sedikit mempertanyakan keputusan dari pejabat atau petinggi negara terhadap sebuah kebijakan, gitu ya. Maka secara demokrasi pun ini dikategorikan sangat wajar, gitu ya, sangat wajar. Bahkan di negara kita, hal tersebut dikategorikan sebagai fungsi pengawasan, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 18, di mana untuk membentuk sebuah good governance, gitu ya, good governance itu diperlukan check and balance, gitu ya, check and balancing yang salah satunya berasal dari rakyatnya atau dari masyarakatnya. Gitu. Apalagi fungsi pengawasan ini kemudian mendukung asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bebas, gitu. Artinya semua clear, semua transparan, gitu. Semua efektif dan efisien ini mendukung asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam asas-asas yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan guna membentuk sebuah good governance. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita melihat fenomena ini, kita akan melihat sebuah fenomena yang wajar dalam sebuah negara demokrasi, yaitu tentang adanya bargaining position dan tentang adanya check and balancing dari masyarakat. Gitu ya teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa memperkaya atau menambah kaidah pengetahuan teman-teman semua dalam dunia politik dan dalam dunia sosial, dan semoga tidak menjadi informasi yang kemudian ambigu, kemudian menyesatkan, gitu ya. Kalau teman-teman ada masukan, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe biar channel ini terus berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Max, di sana.